Bagi para orang tua itu mungkin banyak yang khawatir, apakah nanti anakku itu berkembang secara optimal, baik itu secara fisik, secara psikologis. Kira-kira apa saja yang harus kita perhatikan untuk anak-anak, terutama di masa-masa pertumbuhannya, yaitu di masa sebelum usia sekolah. Mungkin pertama-tama yang harus kalian cek adalah tingkat kedekatanmu dengan si anak. Kalau anak usia 1 tahun sampai 3 tahun, tugas perkembangannya adalah untuk mengembangkan rasa percaya dan kelekatan dengan orang tua. Kalau ternyata sampai usia 3 tahun, si anak ini merasa tidak dekat dengan orang tua, biasanya dia akan merasa takut untuk ditinggalkan. Biasanya, karena dia nggak lekat dengan orang tua. Artinya dia nggak percaya dengan orang tuanya, bahwa orang tuanya itu akan kembali. Meskipun orang tua pasti akan kembali, tapi si anak ini mungkin merasanya kayak orang tua nggak bakal kembali gitu, nggak bakal ada di dekatku lagi gitu. Karena mungkin si anak ini nggak terlalu lekat dengan orang tuanya, entah itu ayah, entah itu ibunya. Nah, kemudian yang harus kalian cek juga dari umur 1 sampai 3 tahunan lah ya, lebih pun kadang-kadang juga iya, adalah kalau dia dipanggil, apakah dia merespon, atau dia sibuk dengan dunianya sendiri, atau bagaimana cara bicaranya dia. Apakah dari usia 1 tahun sudah bisa babbling, sudah bisa mengeluarkan bunyi, misalkan kayak A, E, I, U, kayak gitu ya, sudah bisa. Dan dia merespon apa yang kita katakan dengan babbling seperti itu, atau dia hanya diem aja, atau dia hanya observasi aja, cuma ngeliatin aja. Nah, kalau usia 1 tahun kayak gitu tuh masih wajar. Tapi kalau usia 3 tahun, masih babbling, masih belum bisa mengucapkan kata yang sempurna, mungkin itu salah satu yang harus kita perhatikan, apakah anak ini terlambat bicara atau tidak. Biasanya anak itu akan mulai mempelajari lebih banyak kosakata di usia mulai 2 tahunan. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau anak ini bisa aja nanti pas usia 3 tahun baru dia bisa mempelajari kosakata dengan lebih banyak. Karena seringkali itu ada masalah di perkembangan kognitif individu masing-masing, karena beda-beda kecepatannya kan. Ada yang memang secara bawaan memang inteligensinya mungkin cukup tinggi sehingga dia belajarnya lebih cepat daripada anak-anak lainnya. Ada juga yang mempelajarinya lebih lambat dari anak-anak lainnya sehingga dia harus distimulasi lebih, harus diberikan terapi wicara lebih supaya nanti umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah bisa lebih lancar mengucapkan beberapa kosakata. Nah, bagi para orang tua mungkin yang anaknya berusia sekitar 3 tahun tapi masih babbling, masih kalau dipanggil juga nggak ngerespon, nggak tahu kalau itu namanya dia misalkan. Kemudian kalau anak ini juga belum bisa mengingat beberapa kosakata, nah segeralah periksakan ke dokter tumbuh kembang atau ke psikolog supaya diperiksakan anak ini apakah ada keterlambatan bicara kah, atau ada keterlambatan berkembang kah, atau dari kognitifnya ada bermasalah kah, atau dari inteligensinya juga ada masalah kah. Karena inteligensi sebenarnya bisa dicek dari usia anak 2 tahun sebetulnya dengan menggunakan Stanford Binet. Tapi memang tidak semuanya itu bisa untuk dicek karena anak usia 2 tahun kan sangat-sangat terbatas ya. Mungkin IQ yang benar-benar oke dan bisa cukup baik dan cukup valid dipercaya itu pas anak usia 5 tahun dengan menggunakan WISC atau dengan menggunakan WPPSI. Tapi kalau memang ingin ngecek kira-kira si anak ini yang umur masih 2 tahun gitu atau 3 tahun, ya nggak apa-apa. Nanti supaya diketahui juga masalahnya di mana. Siapa tahu memang karena tingkat inteligensinya di bawah rata-rata atau mungkin rendah sehingga anak ini mungkin terlambat berkembangnya gitu. Jadi kalau memang orang tua ada kecurigaan kepada anak, jangan-jangan anak ini memang terlambat berkembang. Yang lain sudah bisa berbicara, yang seumurannya dia sudah bisa mandiri, sudah bisa lepas dari orang tua, sudah bisa pakai baju sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa merawat diri sendiri. Macam-macam ya, ada macam-macam aktivitas atau kegiatan yang orang lain sudah bisa di umur yang sama tapi dia belum bisa. Mungkin ada masalah di otaknya atau mungkin di inteligensinya. Sehingga kita perlu cek nih apakah IQ-nya memang mumpuni atau tidak.
Nah, kalau memang ada kekurangan, berarti kita harus stimulasi lebih. Dengan cara apa? Biasanya psikolog akan memberikan saran terapi okupasi atau terapi wicara kalau memang terlambat bicara atau terlambat berkembang. Kalau memang ingin dilakukan sendiri, nanti akan diberikan beberapa saran untuk stimulasi otaknya atau stimulasi perkembangannya. Entah itu perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan dari beberapa hal lainnya, kayak dari beberapa panca indera, misalkan dari visualnya, dari indera perasanya, perabanya, sensori motor, dan lain-lain sebetulnya. Karena anak-anak zaman sekarang itu banyak sekali yang hanya mendapatkan stimulasi yang sangat besar dari visual dan pendengarannya saja. Dari mana? Dari gadget, dari handphone, dari laptop, dari tablet. Karena di situ kan kita nggak bisa merasakan langsung. Anggaplah di tablet atau di gadget kita melihat pemandangan atau mungkin kita melihat hewan gitu ya, si anak ini yang melihat. Kemudian seharusnya ketika kita melihat hewan, kita kan bisa meraba, kita bisa mencium, kita bisa melihat, kita bisa mendengar suaranya. Tapi kalau dari gadget saja, yang distimulasi lebih itu hanya penglihatan dan pendengaran. Karena dari tablet itu kan kita nggak mungkin bisa mencium baunya, kita nggak mungkin bisa meraba juga gitu. Apalagi kalau si anak ini misalkan melihat orang makan misalnya di gadget, di handphone, ya otomatis kita nggak bisa nyium, nggak bisa merasa, nggak bisa apalagi nggak bisa juga untuk meraba gitu ya. Jadi hanya stimulasi visual dan stimulasi pendengaran. Makanya anak-anak zaman sekarang itu banyak yang kurang mendapatkan stimulasi. Tapi stimulasi yang terbanyak hanya di penglihatan dan pendengaran. Akibatnya apa? Terlambat berkembang dalam berbagai macam aspek. Mungkin dari aspek beberapa aspek lah ya, beberapa aspek perkembangan itu bisa lebih, karena dari faktor penglihatan dan pendengaran itu dia mendapatkan stimulasi yang sangat besar. Tapi jangan lupa, kalau overstimulasi bisa jadi anak ini malah jadi ADHD. Ya, jadi memang anak itu sebisa mungkin jangan terlalu banyak stimulasi dengan menggunakan gadget, tapi stimulasilah anak ini untuk berkembang dengan baik dengan pengalaman langsung di lapangan. Misalnya untuk jalan-jalan di alam, ke kebun binatang, ke pantai, ke gunung, melihat hewan, melihat alam, melihat burung, dan lain-lain. Sehingga anak ini mendapatkan stimulasi yang lengkap dari 5 panca inderanya, sehingga tidak perlu lagi ada terapi untuk sensori motor. Dan kalau orang ini hanya mendapatkan stimulasi di visual dan pendengaran saja, terapinya nanti pasti adalah integrasi sensori, supaya semua panca inderanya itu digunakan dan berkembang lagi otaknya gitu loh. Jadi para orang tua ya tolong perhatikan juga perkembangan dari si anaknya dari hal seperti itu. Memang terkesannya kayak masalah kecil gitu ya, tapi karena perkembangan anak itu sangat cepat, per 3 bulan, per 1 tahun saja sudah beda jauh banget gitu ya. Kalau kita tidak segera action untuk mensupport atau menstimulasi perkembangan dari si anak, takutnya nanti keburu anak ini umur 4 tahun, 5 tahun, dan anak ini sudah membutuhkan kemampuan yang lebih, tapi ternyata anak ini belum bisa gitu. Ya, jadi sebisa mungkin orang tua perhatikan perkembangan dari si anak, terutama dari apa yang saya informasikan tadi. Semoga membantu dan salam sehat jiwa.